Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 11 April. Untuk IHSG ditutup naik 0,59% ke level 6.810. Jadi untuk IHSG hari ini walaupun tadi sempat turun nyentuh area supportnya lagi, cuma ditarik naik ya, dan ditutup hijau naik 0,59%. Kira-kira untuk besok gimana? Secara teknikal sih untuk IHSG masih dijaga ya, harganya di atas area supportnya. Untuk supportnya masih di 6735-an. Ini level support untuk IHSG, dan resistennya secara Fibonacci masih di 6.870-an. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini tanggal 11, untuk asingnya secara keseluruhan masuk ya. Untuk hari ini aslinya net buy paling banyak masuk itu di saham Bank BRI, aslinya net buy 139M, kemudian di BBCA aslinya masuk 165,4M, di Antam aslinya masuk 111,9M, dan yang paling banyak dijual asing untuk hari ini adalah Goto ya, aslinya keluar 103M, padahal harganya naik ya, tadi open gap bawah dibuka merah dulu, habis itu naik untuk saham Goto. Nanti kita akan cek kira-kira siapa yang naikin untuk saham Goto, dan kemudian untuk besok gimana ya. Selain Goto, untuk hari ini yang paling banyak dijual asing adalah Bank Mandiri, Inco, UNTR, UNPR, Ice Hardware ya. Cuman secara keseluruhan untuk aslinya net buy. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya untuk hari ini nggak rame-rame banget ya, cuman ya lebih rame sedikit dibandingkan kemarin. Kalau kemarin itu kan ya SG turun, aslinya net sell ya, walaupun nggak terlalu banyak. Untuk hari ini aslinya net buy ya, SG naik. Kalau kita perhatikan sebenarnya untuk valuasi transaksinya untuk IHSG masih belum rame, masih cenderung sepi, cuman karena aslinya net buy ya harganya naik, kemungkinan sih seperti itu. Kalau menurut saya untuk besok gimana? Kalau menurut saya untuk IHSG kemungkinan sih ada kemungkinan mudah-mudahan masih bisa hijau ya, ngejar area resistennya. Perhatikan saja level area sini, semoga bisa breakout di atas 6870-an dalam waktu dekat ini ya. Kalau nggak minggu ini ya mudah-mudahan minggu depan. Mengingat untuk aslinya dalam satu minggu kemarin itu cenderung masuk ya di IHSG. Jadi kemungkinan harganya masih berada di range area ini untuk besok ya, 6730-an sampai 6870-an itu area support dan resisten untuk IHSG. Kemudian masih akan konsolidasi di range area ini. Kalau lihat transaksi hari ini sih nggak terlalu liquid, tidak terlalu rame maksudnya, tapi untuk aslinya net buy lumayan ya. Mudah-mudahan untuk besok langsung hijau. Lihat candlenya juga ada kemungkinan sih langsung dibuka hijau di awal market ya. Perhatikan saya level ini apakah bisa breakout di atas 6870-an atau enggak. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto. Untuk saham Goto hari ini naik walaupun dibuka merah ya, tadi di pagi awal market itu sempat langsung open gap bawah, tapi untuk harganya dijaga di atas area supportnya tadi yang di 92 ya, support yang 92, walaupun tadi sempat turun cukup dalam sampai ke level 89. Untuk harga terendah Goto hari ini cuma ditarik naik lagi dan close di atas resistennya di atas 98. Ini close-nya di 99. Secara teknikal sih untuk besok perhatikan saat level ini ya, selama nggak jebol lagi di bawah 98 masih ada kemungkinan naik. Secara teknikal sih seperti itu. Mengingat untuk level 98 ini kalau kita lihat secara histori ini juga merupakan area potensial yang cukup kuat ya. Di atas ini selama dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 29 Desember sampai tanggal 12 Januari itu mencoba breakout, cuman belum berhasil, konsolidasi terus di bawah 98. Jadi misal untuk besok harganya ini masih ada yang jaga di level 98, mudah-mudahan masih bisa naik secara teknikal seperti itu. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini sih Goto aslinya net sell paling banyak lagi ya, 103M. Apakah besok masih ada kemungkinan naik? Kalau kita cek untuk transaksi Goto hari ini siapa yang naikin? Secara keseluruhan hari ini untuk Goto sih sebenarnya naiknya ini disertai dengan distribusi ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Hari ini yang jualan paling banyak itu CC, ZP, CPTP ya, dan CC asing malah net sell 51,1M. Untuk ZP versi asing net sell 27,2M. KZBK juga keluar hari ini walaupun cuma 4,6. Dan kalau kita perhatikan untuk BK ini cenderung trading ya, valuasinya 73,4 dan net
sell 4,6 M aja, dan yang masuk untuk asingnya YU, AK, YU cuman 3,6 M. Jadi untuk asingnya net sell lumayan banyak hari ini di saham Gotoh. Untuk lokalnya juga nampung sih. Yang nampung untuk lokalnya CC, NI, DP, XYP, XI ya, sebagian retail masuk. Kemungkinan untuk besok gimana ya? Hari ini yang jadi market maker utamanya YU, YU-nya net buy, YU yang masuk ini YU apa ya ini? YU versi lokal sih, YU dan MG hari ini yang jadi market maker di saham Gotoh. Untuk MG-nya masih net 5,1 ya, kemungkinan hari ini yang naikin ini ya ini YU dan MG menurut saya ya, cuman mereka berdua ini cenderung scalping trading. Untuk MG valuasinya 112,6 M dan net 5,1. AVG buy-nya untuk MG di level 95, berarti posisi saat ini floating profit 4 poin ya, 95. Mungkin buat patokan besok level ini aja 95, berarti pas di area poin 50 Fibonacci ya. Jadi ya gimana ya, jangan buru-buru entry mungkin di awal market ya. Cuman kembali lagi disclaimer, karena kelihatan transaksi hari ini sih lebih banyak yang jualan untuk saham Gotoh, walaupun candlenya hijau ditutup surplus 5,32%, cuman tidak disertai dengan akumulasi. Kalau menurut saya untuk besok kemungkinan masih konsolidasi, kalaupun naik kemungkinan enggak akan agak berat ya buat breakout di atas 103. Atau kita lihat aja besok kelihatan transaksi hari ini. Kalau menurut saya sih mending wait and see aja dulu, dan buru-buru entry untuk besok di awal market ya. Cuman kembali lagi disclaimer, misal ada yang jaga harga di level 98, atau kalau koreksi turun dan sekiranya nggak bisa jebol di bawah 95 ya, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Kalau menurut saya sih walau masih ada kemungkinan naik mungkin ya di awal market, mengingat untuk market maker utamanya YP dan MG, YU dan MG ya. Ya ini YU, CC, MG market makernya untuk YU dan MG-nya masih net buy ya. Jadi kemungkinan kalau besok naik ya kemungkinan di awal aja, habis itu koreksi turun kemungkinan sih. Kalau melihat transaksi hari ini mending besok jangan buru-buru entry. Kalaupun mau entry jangan langsung banyak ya, karena untuk hari ini masih didistribusi untuk saham Gotoh. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk besok sih perhatikan saya level ini. Untuk support terdekatnya 98, jebol di bawah itu support selanjutnya di 95, dan 95 ini pas AVG-nya si MG untuk hari ini. Kalau naik resistennya masih di 102 untuk level saat ini. Oke, untuk saham Gotoh ya. Selanjutnya kita cek saham BBCA yang hari ini gimana. Untuk saham BBCA hari ini ya hari ini ditutup surplus 0,28%. Kalau secara teknikal sih masih berada di range konsolidasinya antara 8.600 90-an ya 8.700 lah ya, area supportnya masih di sini dan resistennya masih di 8.870-an. Kalau kita cek untuk transaksinya Gotoh Bank BCA ya. Untuk BBCA asingnya net buy 165 M. Untuk BBCA hari ini tanggal 11 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng di akumulasi oleh ZP, BKYU, dan mereka asing ya. ZP, BKYU-nya versi asing. Untuk ZP asing masuk 114,3 M, BK versi asing masuk 60,4, YU versi asing masuk 34,5, BB versi asing masuk 30,2 M, dan yang keluar untuk asingnya KZ, RX, AK cuman secara keseluruhan untuk asingnya net buy, dan untuk lokalnya jualan ditampung asing ya. Untuk saham BBCA ini kemungkinan menurut saya, kalau menurut saya sih besok di awal market masih ada kemungkinan naik sih di awal market ya. Market maker utamanya ZP, BK, keduanya net buy. Jadi kalau misal Bank BCA naik, perhatikan saja level ini apakah bisa breakout di atas 8.870 ya. Perhatikan saja level ini 8.870. Apakah bisa break kok 8870 8875 ya berarti ya. Perhatikan saja 8875 apakah bisa breakout di atas resistennya atau enggak. Sekiranya enggak bisa breakout di atas itu ya berarti masih konsolidasi di range area ini. Kalau menurut saya sih paling untuk beberapa hari ke depan ya, kemungkinan menurut saya ini akan konsolidasi dulu di range area ini antara 8.700 sampai 8.875. Oke, itu untuk saham BBCA. Tetap disclaimer, bisa jadi di awal market naik, habis itu koreksi turun. Kalaupun nggak koreksi turun, naiknya itu nggak tinggi-tinggi banget untuk BBCA. Cuman kita lihat saja besok. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini juga asingnya net buy. Untuk Bank BRI hari ini naik ya, secara teknikal naik
untuk resistennya secara histori masih di 4.900. Dan kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRI, untuk BBRI hari ini tanggal 11 untuk asinya net BI 179M, dan untuk asinya yang masuk hari ini di Sampang BRI itu paling banyak AK, KZ, AK ya, AK net B 54,4M, KZ net B 49,3M, YU, DX, SCC, ZP juga net B. Untuk AK ini cenderung akumulasi ya, dia masuk buat invest, valuasinya dan net valuasinya ini hampir sama, dan yang keluar untuk aslinya di Sampang BRI, BK, RX, dua aja ini yang paling banyak ya. Untuk BK nya net B20, net sell 24,2M, RX nya net sell 13,9M. Kalau lihat transaksi hari ini market maker utamanya sebenarnya CC, dan CC nya net sell 4,4M, jadi untuk CC cenderung scalping trading. Untuk YU, KZ masih net B. Kalau lihat transaksi hari ini secara keseluruhan sih akumulasinya belum terlalu banyak ya, jadi kemungkinan untuk besok sih kayaknya sih masih agak kesulitan buat breakout di atas 4.900 ya, kecuali besok cukup ramai untuk IHSG, khususnya untuk Bank BRI cukup ramai ya, bisa mudah-mudahan breakout. Cuman perhatikan saja level ini 4.900, sekiranya nggak bisa breakout di atas itu ya berarti masih bisa jadi ditahan ya di area dekat-dekat area itu, seperti pas ini tanggal 14 sampai 20 ya, mencoba breakout cuman gagal terus. Kita lihat aja apakah minggu ini bisa breakout di atas 4.900 atau enggak. Misal berhasil breakout, berarti untuk resisten selanjutnya akan ngejar area 4.950, sorry 4.980, 5.000. Itu target Bank BRI sih, misal berhasil breakout di atas 4.900. Kalau kita cek dari sini, coba dari tanggal awal bulan ya, untuk aslinya sih cenderung entry. Ini kalau kita cek dari tanggal awal bulan berarti tanggal 1, tanggal 3 ya. Untuk aslinya udah net B 1,1 triliun ya. Jadi mudah-mudahan besok bisa breakout ya. Mudah-mudahan minggu ini bisa breakout. Kita ikuti aja pergerakannya. Perhatikan level ini 4.800, 4.900 ya. Semoga bisa breakout di atas itu dan ngejar resisten selanjutnya di level 4.980-an, 5.000. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri yang hari ini turun. Nggak turun sih, ini close di harga penutupan yang kemarin sih, walaupun tadi sempat turun cuman ditarik naik lagi, dan ini close-nya pas di area 5.100, area penentuan sih untuk besok. Kelihatan transaksi hari ini sih aslinya net sell ya di Bank Mandiri ini. Kenapa ya kok keluar ya? Hari ini tanggal 11 untuk aslinya net sell 55M di saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini tanggal 11 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng di distribusi malahnya untuk saham Bank Mandiri, dan yang distribusi ini AKRXYU versi asing, AKRXYU nya asing kan. Aslinya distribusi untuk lokalnya masuk LGHP untuk yang masuk. Jadi gimana ya untuk saham Bank Mandiri, kalau besok langsung merah mending jangan buru-buru entry ya. Berarti kalau masih langsung merah, support selanjutnya untuk saham Bank Mandiri itu di level 4.900. Bank Mandiri loh ini. Untuk level saat ini 5.100 ini harga penentuan ya. Ini poin 61,8 Fibonacci. Jadi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry. Bisa pertimbangan kalau mau entry lagi dekat-dekat level 4.970-an, 75. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Tetap disclaimer untuk hari ini sih distribusi. Kalau langsung naik ya alhamdulillah sih, cuman kalau lihat transaksi hari ini mungkin jangan buru-buru entry di awal market. Kembali lagi disclaimer ya. Selanjutnya kita cek saham sektor pertambangan. Yang pertama kita cek saham ITMG. Hari ini ARB ya untuk saham ITMG ya, pas XDAT. Jadi nggak heran sih kemarin udah kita hitung ya, kalau ARB untuk saham ITMG akan close di level 38.025, dan hari ini juga pas di sini 48.025 ya, plus 6%, langsung jebol dua resisten sekaligus. Jadi ya nggak heran sih
Soalnya untuk ITMG ini menjelang come date itu kan aslinya cenderung keluar, investornya cenderung keluar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sentimennya kurang bagus ya untuk sektor batu bara ini. Harga koalnya, komoditasnya itu cenderung turun, nggak naik, nggak tinggi-tinggi banget. Jadi ada kemungkinan net income tahun ini sih nggak sebanyak yang tahun kemarin. Jadi gimana untuk besok? Apakah hari ini ada yang nampung? Kalau kita cek untuk ITMG kemarin sih harusnya keluar aja ya, walaupun apa ya, walaupun dividennya gede, cuman kalau dividen trap langsung turun 6% kan ya, ya kerasa ya floating loss-nya kalau yang nyangkut. Untuk hari ini didistribusi oleh MG net sell 18,7 M dan yang nampung itu YP, XI, CCPD ya, yang nampung broker-broker retail. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Kalau lihat transaksi hari ini sih ada kemungkinan untuk besok masih turun, langsung dibuka merah untuk saham ITMG. Semoga aja nggak ARB lagi ya. Setelah teknikal untuk support selanjutnya di level 36.480, kita anggap aja 36.500 ya. Perhatikan aja level itu ya, semoga aja nggak jebol di bawah itu. Soalnya kalau sampai jebol di bawah itu untuk saham ITMG agak berat buat naik, apalagi buat naik 6% untuk kelas ITMG itu ya jarang-jarang sih. Cuman kita lihat aja ke depannya, nggak tahu juga ya, siapa tuh ada bandar yang mau goreng dengan alasan nggak tahu ke depannya alasannya apa. Kita ikuti aja pergerakannya. Kalau lihat transaksi hari ini buat yang nyangkut sabar aja ya, nikmati aja dividennya ya, semoga aja nutup sih. Yang utama yang masih floating profit ini di saham ITMG, kalau besok bisa keluar ya bisa pertimbangan kalau sebagian keluar, cuman kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi hari ini yang nampung retail untuk yang distribusi paling banyak MG, dan untuk aslinya udah cenderung exit ya, cenderung keluar menjelang come date, walaupun naik ini aslinya cenderung keluar, jadi ya agak berat sih. Kita ikuti aja pergerakannya untuk besok untuk ITMG, semoga nggak sampai ARB ya. Selanjutnya kita cek saham Adaro ya, untuk supportnya di sini untuk ITMG 36.500, semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau mau spekulasi buy, kalau ada yang jaga harga di dekat-dekat area support ini ya. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Adaro hari ini naik ya, menyentuh area resistennya, cuman belum berhasil breakout. Nyentuh level 3060 turun lagi ya, level 3060 itu masih resisten untuk Adaro. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana di saham Adaro ya. Untuk hari ini secara keseluruhan untuk Adaro ini kita bisa lihat bareng-bareng diakumulasi oleh KZ ya, dan untuk KZ-nya ini KZ versi KZ-nya kok KZ sih? Oh AK, sorry, bukan AK, KZ sih. Untuk AK versi asing hari ini net buy 19,5 M, dan untuk KZ-nya KZ lokal ya. Untuk KZ lokal net buy 18,4, dan untuk KZ versi lokal ini 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali, murni akumulasi. Jadi untuk Adaro hari ini ada yang ya, ada yang akumulasi ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Kayaknya sih untuk jangka waktu dekat mungkin ada kemungkinan masih naik aja untuk saham Adaro, mudah-mudahan ya menjelang pembagian dividen. Semoga aja nggak lama lagi, lihat aja dividennya Adaro berapa. Kalau gede ya bisa jadi digoreng naik ya. Dan perhatikan aja level ini untuk resistennya masih di 3060. Misal berhasil breakout di atas itu untuk saham Adaro, bisa jadi kalau sekali digoreng lagi bisa nyentuh level 3180-an ya. Ini level resisten selanjutnya misal besok untuk saham Adaro berhasil breakout di atas 3060. Oke, itu untuk saham Adaro secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini sih aslinya net buy 26,7 M, dan yang masuk untuk asingnya itu ya ini AK versi asing, CC, RE, GU versi asing. Untuk lokalnya yang masuk KZ, jadi untuk lokalnya ada yang akumulasi. Untuk asingnya net buy di saham Adaro ini jadi naik 2,01%. Kalau misal besok langsung dibuka hijau, nggak menutup kemungkinan sih langsung dibuka hijau, ngejar resisten selanjutnya di 3188. Mungkin ini ya masih ada sentimennya mau bagi dividen gede mungkin ya. Cuman kita ikuti aja pergerakannya ya.
Oke, itu untuk saham Adaro untuk hari ini sih asingnya netpay, lokalnya ada yang akumulasi. Kalau menurut saya untuk besok sih masih ada kemungkinan naik, resistennya masih di 3060. Mungkin kalau mau spekulasi buy, perhatikan saja level itu sekiranya bisa breakout dan ada yang jaga harga. Untuk target kenaikannya di sini 3180. Oke, itu untuk saham Adaro, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham UNTR yang mau RUPS. Dan untuk saham UNTR juga hari ini naik 0,36% ke level 30.400 ya. Kalau secara historis sih nggak bagus-bagus amat, soalnya ninggalin gap di area sini. Takutnya kalau UNTR ini dividennya gede nggak ya? UNTR ya, untuk target kenaikannya ke level berapa? Ya, oke. Untuk secara teknikal sih area supportnya masih di sini ya. Untuk supportnya di 29.925 ya. Ya area sinilah untuk area resistennya. 29.900-an ini area supportnya, sorry. Dan untuk resistennya kalau misal UNTR besok masih naik ya, misal ada isu-isu RUPS-nya bagus, ada sentimen bagus untuk dalam RUPS untuk saham UNTR ya, bisa jadi untuk UNTR ngejar area resistennya di 31.375. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini UNTR gimana? UNTR hari ini secara keseluruhan tanggal 11 diakumulasi oleh KK YPRX ya, lebih banyak yang masuk untuk UNTR hari ini. UNTR hari ini asing, tapi asingnya net sell ya, net sell 17M, jadi yang masuk ini lokal ya. Untuk KKYP versi lokal hari ini yang masuk, dan untuk asingnya yang masuk YU paling banyak 11,4M, dan yang jualan untuk asingnya ada CC, BK, AK, AG. Jadi untuk asingnya net sell, yang akumulasi ini lokal, KKYP versi lokal. Cuman secara keseluruhan sih lebih banyak yang masuk ya untuk saham NTL. Jadi untuk besok sih perhatikan saja level ini selama masih bertahan di atas 29.925, mudah-mudahan untuk saham NTL bisa naik lagi, apalagi kalau ada sentimen positif. Untuk RUPS-nya bisa jadi ngejar resistennya untuk saham NTL di level 31.375. Oke, itu untuk saham NTL, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Antam yang hari ini naik setelah kemarin koreksi dalam ya, yang enggak heran-heran banget, soalnya untuk saham Antam ini asingnya ketika koreksi pun asingnya nggak keluar, malah masuk ya kemarin. Jadi sebenarnya koreksi saham Antam ini kemarin kesempatan buat entry, apalagi gagal breakdown di bawah 2010 ya, ada yang jaga harga di area supportnya. Untuk asingnya terus masuk, belum keluar, dan sentimennya cukup bagus ya. Ya, net income di tahun 2022 itu naik 100% lebih. Kemudian harga emas ya kita tahu sendiri naik ya, untuk harga komoditas emasnya. Gold itu naik karena dolarnya melemah ya, emas naik ya. Ya harga Antam ya kemungkinan mudah-mudahan tahun ini bisa naik lagi untuk net income-nya ya, apalagi kemungkinan juga akan membagikan dividen yang lebih gede dibandingkan tahun kemarin. Jadi sentimennya cukup bagus untuk saham Antam. Cuman ya kembali lagi disclaimer ya, untuk harganya sih terserah market maker utamanya. Coba kalau kita cek untuk Antam gimana, apakah asingnya nambah muatan lagi? Untuk Antam hari ini asingnya masuk ya, masuk lumayan banyak kayaknya. Untuk asingnya net buy 111 di saham Antam ya, asingnya suka ini saham Antam. Fundamentalnya bagus, sentimennya bagus. Untuk asingnya yang masuk itu ZP, YUBK, AKAI ya, dan untuk lokalnya yang keluar IFZP. Untuk lokalnya distribusi diakumulasi oleh asing. Oke, jadi untuk saham Antam kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan naik untuk besok. Kelihatan candlenya hari ini juga strong bullish ya, bullish marobosu. Jadi kalau masih naik, untuk resistennya masih di level 2155 ya, perhatikan saya level ini, semoga bisa breakout dan di atas itu, dan ngejar resistennya lagi di level 2260-an. Oke, itu untuk saham Antam. Kalaupun koreksi turun, support terdekatnya sih secara Fibonacci di 2085. Kalaupun sampai jebol di bawah itu, selama nggak disertai dengan distribusi yang cukup banyak, aslinya belum keluar ya, masih berani hold ya. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Antam, menurut saya sih masih ada kemungkinan naik lagi untuk besok. Selanjutnya kita cek saham yang baru IPO, yang belum lama IPO ya, Sage hari ini gimana? Apakah ARB? Ya, ARB untuk saham Sage. Jadi
Walaupun tadi nggak langsung open di harga ARB, cuman close-nya ARB tadi opennya di level 345 untuk harga pembukaan 346 ya. Harga pembukaan untuk Sage sempat naik dikit, cuman langsung dibanting turun. Coba kalau kita cek apakah siapa tuh ada yang nampung untuk saham Sage ini. Untuk Sage hari ini secara keseluruhan tanggal 11 secara keseluruhan ya didistribusi oleh YP dan ZP. Kalau kita perhatikan distribusinya ini lumayan banyak. YP langsung net sell 27,7 M, ZP langsung net sell 12,4 M. Dan yang nampung PD nampung 5 M lagi. Market maker utamanya YP, ZP keduanya net sell, jadi ada kemungkinan di awal market langsung open gap bawah ya, bisa jadi langsung open di harga ARB untuk saham Sage ini. Ya, semoga saja besok terjadi technical rebound ya. Kalau sampai ARB maka kayaknya akan open di dekat-dekat area supportnya ini. Coba kalau kita hitung Sage kalau besok ARB maka akan ke level berapa untuk harga penutupan hari ini? 322 ya. 322 dikalikan 93%. Kalau untuk Sage besok ARB maka akan open di level 300. Ya, di sini sih dekat area supportnya. Jadi ya semoga aja besok ada market maker yang langsung nge-HK dan harganya naik sih. Kalau mau spread bisa pertimbangan dekat-dekat area sini. Cuman ya pertimbangkan lagi ya. Soalnya untuk saham Sage ini hari ini distribusinya lumayan banyak dan hitung-hitungannya sih belum ada yang nampung ya. Maksudnya belum ada yang nampung ya ini ya, YP buang barang 27,7 M, ZP buang barang 12,4 M, dan yang nampung ini SH, PD, CPF ya, cuma nilainya ya segini. Yang nampung banyak broker ini ya. Semoga aja kalau terjadi technical rebound itu ya, kalau mau coba-coba disclaimer ya, cuman kalau saya sih mending jadi penonton aja ya, kalau belum punya posisi wait and see aja ya. Untuk saham Sage apalagi untuk level saat ini sih udah lumayan di atas. Bisa jadi kalau sampai jebol di bawah 300 ya mending nunggu di bawah 220-an ya. Oke, itu untuk saham Sage tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini sih distribusinya lumayan banyak, jadi ada kemungkinan besok langsung open ke bawah, open di harga ARB-nya. Cuman nggak tahu juga ya kalau ada yang langsung nge-HK di awal market, soalnya untuk Sage ini agak susah sih ya untuk diprediksi besok langsung ARB, soalnya pas pengalaman kapan ya hari ini juga nggak langsung ARB padahal kemarin ARB yang nanti di harga over untuk Sage 188.000 lot. Oke, itu untuk saham Sage, hati-hati aja yang belum punya posisi mending jangan buru-buru entry, apalagi ini saham gorengan udah lumayan di atas ya. Cuman kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita cek saham PGEO yang hari ini terbang ya, terbang PGEO itu ya diakumulasi oleh CC ya, kalau nggak salah dari awal IPO itu turun hari ini penurunannya sih lumayan dalam ya, udah mendekati level 361,8-nya Fibonacci, jadi ini penurunan udah lumayan dalam ya. Pas di area sini naik cuma technical rebound aja, melanjutkan penurunannya untuk hari ini juga naik cukup tinggi 13%. Apakah ini cuma technical rebound aja, apakah disertai dengan akumulasi? Coba kalau kita cek untuk saham PGEO hari ini. Untuk PGEO hari ini tanggal 11 secara keseluruhan sih sebenarnya ada yang akumulasi ini BK net B3M, dan BK-nya ini BK versi asing ya. Cukup menarik ini sebenarnya untuk sampai GO di harga level saat ini BK berani masuk 3M ya. Dan BK-nya ini BK asing loh. Jadi ya yang belum punya posisi yang nyangkut di atas semoga bisa kejemput ya. Soalnya kalau kita cek dari awal IPO itu untuk saham PGEO itu cenderung diakumulasi oleh CC, walaupun untuk hari ini CC net sell 1M-an, cuman asing ini yang naikin itu asing. Untuk besok buat patokan level ini aja, selama PGEO itu masih dijaga di atas 670, ini area support terdekatnya ya untuk saham Sage. Selama masih bertahan di atas itu untuk saham Sage, untuk PGEO sorry, selama masih bertahan di atas 670 untuk besok masih ada kemungkinan naik, untuk resistennya masih di 750. Kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan naik ya untuk sampai PGEO ini. Kalaupun turun ya sabar aja, mudah-mudahan nanti dinaikin, tinggal nunggu waktu ya. Soalnya kalau CC yang pegang barang banyak itu gimana ya, tipikalnya itu sabar sekali untuk CC, kayak MTEL sama sampai hari ini pun masih nggak digerakin di bawah, padahal ditampung terus oleh CC ya. Cuman PGO ini BK masuk di level
AVG-nya hari ini berapa untuk BK? Untuk level hari ini untuk BK AVG buy-nya di 684. Di sini sih lumayan di atas. Jadi benar ini yang naikin sih kemungkinan BK 684 di sini sih. Jadi kalaupun koreksi turun semoga aja nggak jebol di bawah 670. Kalaupun koreksi turun dan di area sini ada yang jaga harga, mungkin kalau mau spekulasi buy disclaimer, mudah-mudahan bisa naik untuk resistennya masih di 750. Selanjutnya kita cek saham pipa ya, yang hari ini untuk pipanya langsung masih arah hari ini langsung open gap bawah atas. Tadi opennya di 135 langsung ditarik arah. Opennya di 190 sih. Oh enggak, sorry di sini ya. Soalnya untuk hari ini langsung arah dan nggak ada perlawanan lagi. Dan kalau kita cek untuk transaksinya apakah banyak yang keluar, pipa enggak terlalu banyak ya valuasinya, jadi belum banyak saham yang dibuang di market ya. Cuman sekali dibuang langsung banyak ya, hati-hati. Jadi untuk saham pipa ini hari ini AO masuk 3M langsung arah ya, dan yang ya intinya belum banyak yang floating di market. Untuk sahamnya itu belum banyak yang beredar di market ya, para pemegang sahamnya itu masih hold untuk saham pipa. Jadi buat goreng itu sebenarnya nggak terlalu susah, soalnya saham-sahamnya itu masih ya dikendalikan ya. Kalau sampai sahamnya itu dilepas banyak di market, nah itu ya perlu hati-hati untuk saham pipa, soalnya yang floating di market, maksudnya yang saham IPO-nya itu yang dijual ke publik itu 27% ya, cukup banyak. Ya, tapi kalau ya transaksi 2 hari terakhir ini kemungkinan masih pada hold, jadi untuk besok sih masih ada kemungkinan langsung arah lagi untuk saham pipa. Ada kemungkinan langsung naik ya, langsung naik kalau menurut saya. Ya, kalau sampai retail masih bisa masuk, nah itu perlu hati-hati. Yang belum punya posisi di saham pipa, ya kalau misal kalian bisa masuk, ya buat coba-coba aja ya. Ya intinya sih seperti itu, perlu hati-hati. Kalau kita cek untuk warnanya, coba untuk warnanya sih turun ya. Warnanya turun, tapi harga saham induknya naik ya. Ya, ya, ya gini lah ya kalau saham gorengan. Untuk warnanya hari ini di di distribusi MCCP untuk AH-nya nggak tampil ya, kemarin udah dijualan ya untuk AH-nya. Untuk AH-nya udah jualan di hari pertama. Untuk warnanya netzel 11 eman. Kalau kita cek untuk pipanya, tadi kita belum cek ya untuk pipanya hari ya, tadi udah dicek sih AO yang bikin net buy. Oke, jadi untuk saham pipa gimana bagusnya, mending yang belum punya posisi, kalau mau beli waran pertimbangkan lagi ya, soalnya underwaternya udah lepas 10M lebih di awal IPO. Dan kalau mau beli saham induknya, ya ini sebenarnya kalau bisa masuk tadi ada kemungkinan besok langsung naik ya. Cuman kalau besok bisa masuk, untuk retailnya bisa masuk di saham pipa ya itu perlu hati-hati. Kalau retail masuk biasanya langsung koreksi turun ya. Koreksi dulu, entah itu koreksi atau ARP, kita lihat saja besok. Cuman ya kalau nggak ikut IPO pipa, mending jadi penonton aja kalau saya sih. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Disclaimer.